Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui dan menjelaskan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Pastinya kalian sudah penasaran kan? Yuk, tonton terus videonya. Anak-anakku, apa sih sebenarnya penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya itu? Jadi, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya atau yang biasa dikenal dengan istilah adaptasi merupakan bentuk kemampuan yang dimiliki makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu, kenapa sih makhluk hidup itu perlu beradaptasi? Jadi, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari makhluk hidup beradaptasi yaitu yang pertama, menghindari kepunahan. Yang kedua, memperoleh makanan. Yang ketiga, menghindari serangan musuh. Dan yang keempat, untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa adaptasi itu dibedakan menjadi 3 macam? Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Anak-anak, kalian tahu nggak itu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku? Lalu, bisakah kalian memberikan contoh pada masing-masing bentuk adaptasi tersebut? Nah, kalau belum tahu, yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan fungsi tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita ambil contoh pada hewan dulu ya. Coba perhatikan bentuk paruh dan kaki pada burung elang dan bebek. Pada burung elang, memiliki bentuk paruh yang kuat, tajam dan bengkok, yang mana berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan kaki pada burung elang, cakarnya mempunyai kait yang berfungsi untuk merobek dan mencabik-cabik mangsanya. Lalu bagaimana dengan bentuk paruh dan kaki pada bebek? Seperti yang telah kita ketahui bahwa bentuk paruh bebek itu seperti sudu atau dayung yang lebar dan pipih, yang berguna untuk mencari makanan di tempat yang becek, berlumpur, dan berair. Sedangkan kakinya mempunyai selaput yang digunakan untuk berjalan di lumpur atau berenang di air. Nah, itu tadi adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan. Lalu bagaimana dengan contoh adaptasi pada tumbuhan? Pada tumbuhan biasanya memiliki bentuk daun, batang, akar yang berbeda-beda, bergantung pada tempat hidupnya. Nah, di sini kita mengenal ada 5 macam tumbuhan. Di antaranya, yang pertama ada xerofit. Tumbuhan xerofit ini tumbuh di daerah yang kering. Beberapa di antaranya memiliki ciri-ciri batang yang tebal, akar yang panjang, dan beberapa di antaranya memiliki daun yang berbentuk duri, yang berguna untuk mengurangi penguapan. Contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Yang kedua ada hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini memiliki ciri daun yang lebar, yang berguna untuk mempercepat penguapan. Batangnya berongga atau seperti spons, contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Yang ketiga ada higrofit. Higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, memiliki ciri-ciri daun yang tipis, serta memiliki banyak stomata untuk mempercepat proses penguapan. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan baku. Yang keempat ada mesofit. Mesofit merupakan tumbuhan terestris atau daratan yang tumbuh dalam kondisi yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ciri-cirinya memiliki akar yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, batangnya padat dan tumbuh cabang, serta memiliki kutikula dan stomata di bawah permukaan daun. Contohnya adalah pohon mangga dan pohon rambutan. Yang kelima ada halofit. Halofit merupakan tumbuhan pantai yang hidup pada kondisi selalu tergenang oleh air laut. Tumbuhan ini hidup pada kondisi salinitas air laut yang tinggi. Oleh karena itu, tumbuhan halofit ini pada umumnya memiliki adaptasi terhadap kondisi lingkungan tersebut. Contohnya saja pada tumbuhan mangrove yang mampu menyerap air, tetapi dapat mencegah masuknya garam karena mempunyai saringan atau ultrafilter pada akarnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan dan tumbuhan. Bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya? Ibu rasa pasti kalian bisa ya.
Oke, sekarang kita akan membahas adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan tentunya memiliki jumlah sel darah merah lebih banyak daripada orang yang tinggal di daerah pantai, karena berguna untuk mengikat oksigen. Kemudian, hewan herbivora memiliki enzim selulase yang berguna untuk mencerna makanannya. Yang terakhir, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, bunglon memiliki kemampuan mimikri atau dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya untuk mengelabuhi musuhnya. Contoh yang lain adalah pada daun jati yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau yang berguna untuk mengurangi penguapan. Lalu, bisakah kalian menyebutkan contoh adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku tersebut? Ibu rasa pasti kalian dapat menemukan contoh yang lainnya ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu mengenai materi bentuk penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.